Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Isn't It Romantic? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Natalie adalah seorang gadis montok yang tumbuh dengan keinginan besar untuk dicintai. Kegemarannya menonton film romantis dengan akhir cerita yang bahagia. Namun ibunya memperingatkan Natalie bahwa dengan penampilannya yang biasa di kehidupan nyata, Natalie tidak akan pernah memiliki cinta yang sempurna seperti yang ada di film-film. 25 tahun kemudian Natalie bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama anjing kecilnya sebagai teman. Terlepas dari keterampilan bisnisnya yang luar biasa, Natalie dianggap sebagai asisten oleh para karyawan di kantor hanya karena kelebihan berat badan dan kepribadiannya yang lembut. Hal ini membuat Natalie tidak diperdulikan di perusahaan itu. Natalie bahkan ragu menghadir pertemuan bisnis di perusahaannya, tetapi dengan dorongan dari sahabatnya bernama Josh, Natalie akhirnya mengambil desain buatannya dan berjalan ke ruang meeting. Begitu ia masuk, ia disambut oleh seorang klien berwajah tampan bernama Black yang memperlakukannya seperti asisten, lalu memintanya untuk menyajikan kopi. Di dalam hatinya, Natalie dengan enggan meninggalkan ruang rapat untuk membelikan kopi untuk Black, namun Natalie tidak memiliki pilihan lain. Di tengah perjalanan, Natalie mengadu kepada sahabatnya. Ia berpikir bahwa semua pria tidak akan menyukainya. Natalie begitu serius pada obrolannya, namun ia mengabaikan fakta bahwa Josh yang berada di sampingnya menyukai dirinya. Setelah kembali ke kantor, Natalie melihat asistennya yang seharusnya bekerja malah sedang asyik menonton film komedi romantis. Menyadari bahwa asistennya sangat menyukai film genre ini, Natalie mulai bertanya berbagai plot irasional dalam film tersebut. Namun jawaban asistennya sama persis seperti perkataan ibunya dulu, bahwa tidak ada cinta yang sempurna di dunia nyata. Kemudian Josh mengundang Natalie untuk berkaraoke seusai bekerja, tapi sekali lagi Natalie menolak ajakan tersebut karena Natalie merasa rendah diri dengan penampilannya. Asisten Natalie yang mendengar hal itu mendekati Natalie untuk menghiburnya. Natalie tidak pernah berpikir jika Josh menyukai dirinya, namun untuk kali ini Natalie menuruti nasihat asistennya. Setelah bekerja, Natalie pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah, tapi di tengah jalan ia melihat seorang pria asing melambai padanya. Ia ingat nasihat asistennya untuk membuka hati, sehingga Natalie dengan malu-malu mengobrol dengan pria itu, tapi pria itu tiba-tiba merampas tas tangannya. Natalie pun segera melawan, ia akhirnya mendapatkan tas tangannya kembali dan berhasil menjatuhkan perampok itu dengan pukulan. Namun setelah itu Natalie yang tergesa-gesa secara tidak sengaja menabrak sebuah tiang besi lalu pingsan. Natalie bangun di rumah sakit, di mana di ruangan itu terdapat berbagai macam bunga. Dokter yang memeriksa keadaan Natalie memiliki wajah tampan, namun yang paling mengejutkan dokter itu mulai memuji kecantikan Natalie dan mengungkapkan kekagumannya pada Natalie, hingga membuat Natalie ketakutan. Kemudian Natalie segera meninggalkan rumah sakit. Natalie melihat jika jalan-jalan di New York dipenuhi oleh bunga serta udara yang luar biasa segar, dan ia pun begitu tercengang dengan situasi aneh ini. Saat ia melangkah di jalan, tidak sengaja Natalie tertabrak oleh mobil mewah dan ternyata pengemudinya adalah Black, yaitu klien yang ia temui di kantor sebelumnya. Anehnya Black yang dulu merendahkan Natalie kini berubah dan menganggap Natalie sebagai pujaan hatinya. Black tidak hanya dengan hati-hati menenangkan Natalie, tetapi juga menawarkan untuk mengantarnya pulang. Black menulis nomor teleponnya di kelopak bunga sebelum ia pergi. Meskipun hal itu romantis, Natalie berpikir bahwa mustahil untuk menghubungi Black dengan menggunakan angka-angka yang tersebar di mana-mana. Ketika Natalie tiba di rumah, Natalie mengira ia berjalan di ruangan yang salah. Dekorasi yang indah serta hewan peliharaan yang patuh, hal itu membuat Natalie ketakutan hingga memanggil polisi. Di sana juga terdapat ruang ganti yang indah dan dinding sepatu yang mewah. Natalie begitu kagum dengan semua kesempurnaan di rumahnya. Tetangganya yang dulu dingin serta suka berselingkuh bernama Donnie
kini menjadi sahabat karibnya, bahkan ia menawarkan diri untuk mengantar Natalie ke tempat kerja menggunakan motornya. Saat Natalie tiba di kantor, ia begitu kaget karena rekan-rekan yang dulu sering memerintahnya menjadi sangat baik dan ramah. Namun asisten satu-satunya yang dulu dekat dengannya malah menjadi musuh lamanya di kantor. Natalie yang kebingungan memberitahu Josh tentang perubahan aneh tersebut, tapi Josh mengira Natalie sedang berimajinasi. Josh kemudian mengajak Natalie berjalan-jalan bersama untuk menghilangkan kecemasannya. Di taman mereka bertemu dengan Isabella, seorang model iklan yang tersedak makanan. Josh segera membantunya karena ia naksir serta terpesona oleh kecantikan Isabella. Karena hal itu, Josh segera memisahkan diri dari Natalie dan pergi bersama Isabella yang cantik. Hal ini membuktikan bahwa Natalie sedang berada di dunia film cinta romantis. Bahkan kata-kata kotor yang Natalie ucapkan secara otomatis diblokir. Untuk kembali ke dunia asalnya, Natalie sekali lagi menuju ke tempat bawah tanah. Ia berusaha mencari perampok yang pernah merampoknya. Tapi Natalie malah menemukan jika semua orang sama seperti sebelumnya, namun kepribadian mereka berubah. Dengan putus asa, Natalie memutuskan melompat ke rel kereta, tapi ia malah dibawa ke kantor polisi oleh seorang polisi tampan. Sebelum diamankan, Natalie memiliki kesempatan untuk mencari jaminan, namun karena ponselnya disita dan ia tidak ingat nomor telepon temannya, Natalie dengan sedih melemparkan kelopak bunga yang ada di sakunya ke udara. Ternyata kelopak bunga yang jatuh ke tanah secara ajaib membentuk nomor telepon. Blake yang menerima telepon segera bergegas ke kantor polisi dan menyelamatkan Natalie. Melihat sikap manis Blake terhadapnya, Natalie tiba-tiba mendengar suara di telinganya yang mengingatkan Natalie bahwa jika ia ingin keluar dari tempat ini, maka ia harus memiliki akhir cerita yang bahagia seperti yang biasa terjadi di film romantis. Natalie mulai membalas cinta Blake. Dengan bantuan Donnie, Natalie menghabiskan 5 jam untuk merias wajahnya. Seperti di semua film romantis, Natalie dan Blake berkencan di kapal pesiar mewah dan menikmati makan malam yang sempurna. Lalu Blake dengan romantis mengajaknya ke toko es krim yang terkenal, tapi tokonya tutup karena sudah larut. Natalie mencoba menghibur Blake yang mendobrak pintu dan menyelinap masuk. Usai menikmati manisnya es krim, Natalie secara bertahap terbiasa dengan alur cerita film yang dijalaninya. Saat lampu polisi terlihat dari jendela, mereka pun segera pergi. Natalie secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Blake, disertai dengan hujan rintik-rintik yang turun dari langit. Blake mencium Natalie. Natalie pun segera melupakan semua kekhawatirannya dan membawa Blake ke dalam rumahnya. Di sana Natalie merobek bajunya lalu mendorong Blake ke tempat tidur. Tapi Natalie segera mengetahui bahwa alur cerita film sudah diatur, di mana semua konten dewasa telah dibatasi. Setelah mencoba berulang kali, Natalie sadar ia tidak bisa mendapatkan kesenangan fisik. Natalie pun mengambil barang-barangnya dan menunggu Blake untuk mengirimnya kembali ke dunia nyata dengan mengaku telah jatuh cinta padanya. Namun setelah mendengar kata-kata I love you dari Blake, Natalie masih saja berada di tempat tidur. Natalie kemudian datang ke kantor. Di sana Natalie kembali diprovokasi oleh asistennya. Di dalam meeting, Natalie diminta menyerahkan presentasi desain untuk sebuah hotel, tapi ia tidak mengetahui akan hal itu. Natalie hanya bisa tersenyum canggung mendengar kata sarkasme dari asistennya. Untungnya Josh membantu Natalie tepat waktu. Di malam hari, Josh yang baik hati membelikan makan malam untuk Natalie. Pada titik ini suara aneh itu terdengar lagi, seolah memberitahu bahwa pria di hadapannya adalah cinta sejatinya. Tapi saat ia akan memverifikasi dengan Josh, Blake tiba-tiba muncul sehingga Josh merasa malu. Ia tidak punya pilihan selain pergi dari sana. Keesokan harinya Natalie dan Blake pergi bersama dan bertemu dengan Josh yang sedang berkencan dengan Isabella. Atas undangan Isabella, Natalie datang ke pesta meriah bersama Blake. Di pesta, Natalie menyadari bahwa ia telah salah paham pada Josh. Ia yakin sebenarnya Josh adalah pria yang tepat untuknya. Tapi ketika Natalie benar-benar menyadari hal itu, Natalie baru mengetahui bahwa pesta itu adalah pesta pertunangan Isabella dengan Josh. Untuk mengejar cinta sejatinya dan kembali ke dunia nyata, Natalie memutuskan mengungkapkan perasaannya kepada Josh, tapi Josh tidak menanggapinya sehingga membuat Natalie begitu kecewa. Keesokan harinya Natalie bangun dari tempat tidur. Ia menemukan bahwa Blake telah menjiplak desainnya
dan berusaha membuatnya menjadi pacar yang taat. Dengan marah, Natalie pun mengusir Blake dari rumah. Saat Natalie akan berkemas pergi, Lonnie menghentikannya. Saat itulah Natalie menyadari bahwa ia harus menghentikan pernikahan Josh. Ia bergegas ke pernikahan Josh. Di sana Natalie berhasil menggagalkan upacara yang sedang berlangsung. Tapi saat Natalie menyatakan cintanya pada Josh, Natalie tiba-tiba menyadari bahwa jika ia ingin memiliki cinta yang sempurna, maka ia harus terlebih dahulu belajar mencintai dirinya sendiri. Natalie dengan bersemangat meninggalkan gereja, lalu pergi menggunakan mobil sport yang disiapkan untuk pasangan itu. Sayangnya Natalie mengalami kecelakaan mobil sehingga ia kembali terbaring koma. Setelah ia pulih dari komanya, Natalie akhirnya kembali di kehidupan nyata yang berantakan. Namun bagi Natalie, kembali ke dunia nyata itu jauh lebih indah. Natalie pergi ke kantor dan mulai melawan orang-orang yang telah memerintahnya selama ini. Selain itu, Natalie dengan percaya diri mempresentasikan desainnya di sebuah meeting dan Blake terkesan dengan desainnya yang luar biasa sehingga Natalie menerima persetujuan dari semua kliennya. Kemudian Natalie berjalan keluar dari ruangan, ia menemukan Josh yang sedang duduk. Natalie memberanikan diri menyatakan cinta kepada Josh, mereka kemudian berpelukan dan berciuman. Natalie begitu bahagia karena ia menemukan jati diri yang sesungguhnya serta cinta sejatinya. Disertai musik yang indah, semua orang tenggelam dalam tarian gembira. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.